Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maudi akan menjelaskan tugas dasar-dasar manajemen perkantoran 1 yang akan kami bahas, yaitu revolusi industri bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maudi Febri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah revolusi industri bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sidok Tabia Umika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif revolusi industri bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asila Hilal Altavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif revolusi industri bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melina Fursusa. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai cara pengusaha dalam mengatasi revolusi industri di Indonesia. Sejarah revolusi industri dimulai di Inggris sekitar 1760-an dan berkembang menjadi beberapa tahap berikut. Adalah perkembangan revolusi industri dari tahap 1.0 hingga 4.0. Revolusi industri 1.0 sekitar 1760 sampai 1840 ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Perubahan beralih dari produksi manual yang bergantung pada tenaga manusia dan hewan ke produksi menggunakan industri 2.0 sekitar 1870-an ditandai dengan pemanfaatan energi listrik, perubahan produksi massal dengan sistem lini perakitan asap len dan meningkatkan efisiensi serta spesialisasi pekerjaan yang membuat pekerja hanya fokus pada satu bidang. Revolusi industri 3.0 sekitar 1970-an ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan otomatisasi transistor dan semikonduktor dan integrasi chip IC yang membuat komputer semakin kecil. Dan revolusi 4.0 awal abad ke-21 ditandai dengan kecepatan akses, kecepatan tersebarnya informasi dan kebutuhan data, perubahan sistem produksi dan integrasi yang cerdas. Banyak aktivitas seperti pekerjaan dan gaya hidup manusia yang berubah menjadi lebih praktis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif revolusi industri bagi Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan lapangan kerja. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang keempat, inovasi dan peningkatan kualitas. Dan yang kelima adalah akses informasi dan konektivitas. Dampak negatif revolusi industri bagi Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, dampak ekonomi dan tenaga kerja. Contohnya peningkatan pengangguran dan kesenjangan keterampilan. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Contohnya pencemaran lingkungan dan kerusakan alam. Yang ketiga, dampak sosial dan budaya. Contohnya perubahan nilai budaya dan ancaman keamanan siber. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai cara pengusaha menghadapi revolusi industri, yaitu para pengusaha perlu berpikir kritis dan inovatif agar usaha yang dilakukan tetap berjalan di era revolusi industri. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial lainnya untuk pemasaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan supaya mampu bersaing dengan produk global. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan teknologi baru. Yang keempat, menerapkan efisiensi produk dengan mesin atau otomatisasi agar biaya lebih murah. Dan yang kelima, mengadaptasi dengan tren pasar serta kebutuhan konsumen yang terus berubah.